KM Bahtera Nusantara. Yuk ikuti terus ya. Nusantara, yang mana saya ada di Newport. Kota Indonesia mau melakukan perjalanan ke Pulau Banda. Pulau Banda, saya biasanya sih saya agak takut naik kapal, naik ferry. Tapi hari ini malam ini saya ingin mencoba naik ferry. Katanya sih 1 malam sampai di Tuan. Kita coba ya. Saat ini kami di Pulau Banda. Guys, bisa lihat itu Gunung Banda. Jangan pindah dari channel ini karena pasti banyak hal-hal yang menarik, yang luar biasa yang pasti kalian bisa lihat di sini, karena di Banda ini selain destinasi wisata ada rumah-rumah sejarah dan pemandangannya sangat indah. Jangan pindah dari channel ini. Ingat, stay terus. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman sekalian. Ikuti ya. Guys, saat ini saya di KM Bahtera Nusantara. Ini ferinya mau merapat di Pelabuhan Banda Neira. Guys, bisa lihat ini dalam kota ya, tahun Banda Neira. Ini kota kecil, kota sangat bersejarah. Ya. Nah, ini perkampungannya. Perkampungan itu ternyata dekat sekali berdepanan dengan Gunung Banda. Guys, ikuti terus ya. Tadi malam kita tuh kalau tidak salah kurang lebih jam 9.50 lah. 9.50 kita bertolak dari Pelabuhan Ambon. Terus kemudian sampai di sini tuh setengah 9 pagi. Guys, bisa lihat suasana pagi hari di Pulau Banda keren sekali, pemandangannya paling indah. Penasaran? Jangan pindah dari channel saya ini. Saat ini kami sudah di Pelabuhan Banda, guys, bisa lihat. Ini suasananya sangat bagus. Sekarang itu jam 8.30 pagi. Saya mau jalan-jalan ke beberapa tempat bersejarah yang ada di Pulau Banda ini. Ikut ya.
Saat ini saya ada di Cilu Bintang Estate yang mana keren sekali. Saya sangat takjub. Guys bisa lihat ini mulai start saya jalan-jalan. Jadi saya setelah dari ferry, saya mau istirahat sebentar di sini sambil foto-foto di sini katanya pemandangan ini. Ikut ya. Selamat datang. Ya, Ritual. terima kasih. Saya ini sangat luar biasa. Memang saya waktunya padat, tapi diusahakan harus mampir ke Banda karena cerita-cerita orang Banda itu keren-keren, memang paling keren. Dulu saya pernah kesini tapi puluhan tahun lalu, mungkin 20 atau 25 tahun lalu lah. Sekarang saya kesini memang teman saya Abang Nova sampaikan di sini salah satu penginapan yang paling keren adalah Cilu Bintang Estate. Saya cari, saya Google searching di internet, memang keren, tapi pas datang ke sini aslinya lebih keren lagi. Wow. Kebetulan saya dengan pemilik Cilu Bintang Estate, Abah Rijal, namanya Abah Rijal. Abah Rijal, saya mau tanya, di sini memang awalnya rumah biasa atau memang sudah direncanakan untuk bikin kayak begini? Baik. Pagi hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta berterima kasih pagi ini beta dapat ketemu punya kedatangan tamu-tamu spesial dari Pulau K. Terima kasih. Di mana hubungan K dan Bani tidak terlalu jauh, ada hubungan erat keluargaan. Beta cerita tentang mengenai Cilu Bintang sendiri. Sebenarnya dulu pernah rumah ini dimiliki oleh salah satu pemilik perkebunan pala namanya Flora van den Broek di pada abad 18, di mana orang-orang Belanda waktu itu mereka kaya karena mereka dapat uang dari pala sendiri. Jadi kota Nera dibikin sebagai kota Eropa kecil. Nera. Iya. Ya, Nera ini kan ibu kota administrasi. Jadi bukan Banda, kota Naira. Namanya Naira dulu. Pulau ini namanya Nera. Pulau Nera, Pulau Banda Besar, Pulau Ai, Pulau Gunung Api. Ya, Nera dia pilih sebagai pusat administratif dan untuk dia menaruh dia punya keluarga. Jadi di kawasan Nera ini semua pada di pusat kota namanya Desa Biwarna atau Kampung Adat Ratu. Itu banyak sekali rumah-rumah peninggalan Belanda. Jadi mereka itu pemilik perkebunan pala. Belanda membuat benteng, membuat gereja tua, membuat sekolah, membuat
Ini juga penjara, dia bikin infrastruktur yang begitu bagus. Lalu sudah itu orang Jadi Belanda, Eropa Mini ya? Eropa Mini, ya. Sudah itu pala karena sudah tumbuh di tempat yang lain, harga pala di Eropa jatuh. Orang Belanda sudah tidak bisa lagi bertahan di sini karena pala sudah tidak ada harga di Eropa. Lalu mereka mencari kehidupan Lokasi baru, lain, yaitu di Jawa. Ketika mereka menemukan gula, ya. mereka pergi dan mereka menjual tempat-tempat dalam rumah mereka itu kepada mereka punya mitra. Yang dulu mitra dekat adalah orang keturunan Cina sama keturunan Arab. Jadi makanya di sini dulu ada kampung Arab, kampung Cina, kampung Eropa. Ya. Jadi menarik sekali. Kampung Arab, kampung Cina. Iya, kembali ke Pulau Sulu Bintang. Keluarga penduduk menjual rumah ini kepada Said Acung Badilah, di mana dulu dia orang kaya. Iya, keluarga kakek kepada Om Des. Lalu anaknya yang 12 yang dapat ahli waris adalah Ali Badilah. Lalu Ali kawin sama orang Belanda. Sudah itu dia pindah ke Kalimantan, dia jual kepada keluarga Bahaluan. Saya dari bapak pakai marga Bahaluan, lalu ini adalah untuk marga Bahaluan adalah rumah tua. Di dulu namanya Rumah Ratu. Ya, rumah ini yang menerbitkan Bahaluan menjadi orang-orang besar di sana. Lalu dulu juga Abdurrahman Bahaluan, dia membantu dengan Hatta Sarif ketika kita di sini membuat sekolah-sekolah sore untuk anak-anak Banda. Ya, 2007 alhamdulillah beta Allah kasih rezeki lalu beta beli tempat ini. Tempat ini hasil dari itu beta gunakan mutiara pilih mama dorang. Ya, makanya beta hari ini terima kasih sudah datang bercerita tentang bagaimana beta pernah hubungan dengan mama dorang. Iya toh, ya lalu di Ambon dan lain. Mama nama siapa? Haji Norma yang mulia. Ya, aku bapak kita lupa-lupa tapi wajar ya. Yunus, iya. Salah satu tuan tanah di Pulau Tual, tahu kita tahu. Nah, lalu sudah itu beta beli karena sudah bangunan sudah tidak bisa terawat dan tidak bisa dibikin lagi, beta knock down. Lalu beta bikin pelan-pelan. Alhamdulillah 2014 selesai. Jadi kurang lebih 6 tahun bikin dengan arsitek orang Banda, Pak Haji Mat yang dia bikin, tapi ide-ide itu datang dari beta. Iyo, sudah bentuk bangunan selesai, sekarang beta ada harus kerja lagi mengisi dia punya isi di dalam furnitur, yaitu yang berhubungan dengan kita orang punya sejarah. Meriam-meriam tua. Jadi beta mau sampaikan meriam-meriam ini beta dapat beli dari dari tua, di mana almarhum Abi di sana kan jual beli waktu beta pikir. Lalu kita pikir wah ini bagus kita membawa di wadah karena cerita meriam ini datangnya dari Belanda, mereka membawa dengan kapal-kapal lalu dong banyak di sini. Cuma karena orang banyak dong jual keluar iya, karena banyak orang gunakan dulu ini sebagai mahar kawin, sebagai bahan berharga seperti kayak ada ini, ada gong. Beta pikir beta mungkin bisa cari berapa buah taruh di bandar dan menghiasi Sulu Bintang. Jadi itulah salah satu profil Sulu Bintang dan tujuannya adalah Sulu Bintang sebagai profil untuk pariwisata Banda, di mana orang bisa melihat kedatangan ke sini, tinggal melihat sejarah, budaya dan kearifan lokal yang ada. Guys, ternyata sangat luar biasa dan banyak informasi yang kita gali. Jadi di sini rata-rata pengunjungnya tuh dari mana-mana saja. Pengunjung, baik. Dalam dulu sebenarnya Banda itu terkenal dengan orang-orang Eropa. Ya, sekali kita punya pengunjung itu banyak datang dari orang Eropa, orang Belanda, orang Jerman, orang Spanyol, orang Poland dan orang Inggris. Tapi belakangan ini 5 tahun belakangan ini ketika ada satu fenomena alam yang di tempat lain tidak ada, alhamdulillah Allah kasih berkah, yaitu di laut berupa ini mereka mendapat sekitar 100 hewan laut yang namanya hammerhead. Ya, yang ada hanya di Pulau Banda sendiri. Hammerhead. Itu seperti apa itu? Ikan martil, hiu martil. Ikan hiu martil. Ya, yang biasa muncul Oktober November. Di mana itu lalu kata orang punya pasar di Mustik dibuka oleh orang-orang Jakarta. Mereka sekali meniak untuk melihat binatang ini atau hammer ini. Mereka datang jadi dalam 5 tahun ini banyak ketemu punya wisatawan domestik. Khususnya orang-orang Jakarta, orang-orang Surabaya, dan Jawa yang datang di Pulau Banda. Namanya apa tadi? Ikan ketemu bilang hammerhead.
Hammerhead shark. Hammerhead shark itu sama seperti ikan hiu ya? Iya, Ikan yang hiu. iu martil lah bahasa Indonesia. Iya. Orang Banda bilang eo martelo. Ya, yang hanya ada di Banda. bisa dilihat di Pulau Ai, Pulau Run dan Pulau Hat dalam kedalaman 40 meter. Jadi keunikan Banda sendiri selain potensi wisata sejarah yang unik, tapi alam bau lautnya alhamdulillah Allah kasih berkah tempat ini untuk orang datang untuk menikmati. Jadi ketong sebagai orang Banda di sini harus menjaga, melestarikan, melestarikan dan mengangkat kembali kearifan lokal dulu yang orang tua tinggalkan. Di sini jadi yang saya lihat ini di depan sini ada benteng, terus di atas sana lagi ada benteng kan. Jadi ini apa nih benteng di depan? Baik, ini menarik ini ketika Belanda dia menemukan Pulau Banda di abad awal 16. Dia melihat bahwa ini Banda ini betul-betul punya potensi yang mereka sangat besar khususnya dengan rempah pala. Oleh karena itu waktu dia datang itu ada satu perjanjian antara orang Banda sendiri dengan orang asing yang datang. Orang Banda dalam hal ini orang kaya, itu mereka bikin aturan. Aturan itu adalah begini, bahwa hargai agama kami, perempuan dan adat, jangan membangun benteng di tempat kami, dan pala jangan diambil tapi dibeli dari kami karena itu tidak berkehidupan. Tapi dalam proses mereka datang ke Banda, mereka lihat ada suatu persaingan di mana orang Inggris datang, ada Portugis, dia seakan-akan dia mau monopoli. Dan ketika itu dia memang Belanda dengan kekuatan teguh dengan militer yang banyak, dia datang ke Pulau Merah sendiri, lalu dia mau membuat benteng. Nah, benteng ini sebenarnya dibangun di awal ceritanya ini daripada Admiral Verhoeven adalah sebuah pemimpin Belanda yang datang ke Pulau Merah. Dia mau membuat benteng karena benteng ini sebagai untuk gudang pala, karena pala segitu banyak, kapal-kapalnya tidak bisa muat, sehingga dia berpikir lebih baik gudang. Hal itu dia punya kegiatan ini dimusuhi atau tidak setujui oleh orang-orang kaya di Nera. Cikal bakal daripada dia punya program pembuatan benteng 1607 sampai 1609, orang Banda buat satu perjanjian dan membantai dia karena dia sudah melanggar aturan damai. Tidak boleh. Benteng di oleh karena itu yang tersebut melarikan diri dari yang tersebut datang balik 1621 membantai orang kaya yang pernah membantai. Tapi hari ini kita membawa pesan moral sedikit bahwa di bulan Mei bulan depan itu pada 8 Mei itu pas hari 400 tahun atas pembantaian Jan Pieter Sengkun terhadap orang-orang kaya Banda. Jan Pieter Sengkun, ya, salah satu gubernur Batavia yang diangkat oleh kerajaan Belanda untuk datang menyaplok Pulau Banda sehingga mereka bisa dapat buah pala itu. Oleh karena itu, kata orang besok ada bikin persiapan untuk pembuatan panitia, di mana dengan sekolah tinggi atas sali yang mana tiap tahun kita bikin event untuk peringatan kita punya para suhada. Ini yang meninggal berapa orang di sini? Yang 8 orang kaya yang dianggap pengaruh, dipotong, dimutilasi, lalu di badan-badannya dibuang di sumur di sana. Lalu sekitar 40 orang juga dieksekusi. Lalu sebagian besar mereka melarikan diri, ketemu punya saudara kasihan ke Pulau K, ke Seram Timur, ke Pulau K, dan juga ada sebagian Belanda mengasingkan mereka sebagai pekerja paksa di Pulau di Jakarta yang nama sekarang itu Kampung Bandan. Ya, karena memang keinginan mereka adalah mereka tidak mau lagi berhubungan dengan orang lokal, mereka mau kekosongan tempat ini supaya mereka berluasa. Itu salah satu strategi yang Sengkun, yang mana betul-betul tidak bagus untuk ketemu orang Banda. Mereka memonopoli dan mereka dengan kelakuan yang begitu bejat, anggap mereka sebagai teroris, mengusir orang nenek moyang. Ya, jadi nanti pada 8 Mei sendiri kita lagi bisa buat kegiatan seremonial kesakralan untuk memperingati syuhada yang meninggal akibat hanya satu hal saja, mereka mempertahankan tanah Banda. Tidak boleh dikasih orang-orang luar. Tanah Banda harus sebagai orang Banda yang harus memiliki martabat dan harus menjaga harga diri. Seperti itu. Kalau ini tuh di atas lagi kan ada benteng ya? Di atas itu benteng apa? Benteng Belgika. Jadi ketika dia bangun benteng Nassau, dia sudah menguasai Pulau Banda.
Sudah itu Benteng Belgika. Benteng Belgika atau benteng kedua Belanda dibangun 1611. Gunanya untuk juga untuk apa? Untuk mengontrol apa pergerakan pala. Karena dari benteng dari atas itu dia bisa melihat semua apa area daripada pulau ini. Ketinggian, ya. Sudah itu sudah dia membangun benteng di Fortanera. Dia semua di pulau-pulau yang ada Pulau Pala itu semua dia juga ada benteng. Ada benteng Hollandia, benteng ada yang namanya benteng, ada juga kubu pertahanan. Dia untuk mengontrol. Jadi bukan saja orang Indonesia, kapal-kapal yang masuk yang datang di Banda itu dia bikin aturan bahwa semua kapal yang masuk harus datang lapor pada dia dulu. Itu Jan Pieter pun. Iya, supaya dia tahu. Mereka takut apa yang mereka bawa pulang. Iya. Minimal mungkin mereka harus kontrol. Jangan itu saja buat pala, tapi bibit pala juga mereka harus kontrol. Mereka takut bibit pala ditanam di tempat lain, tapi akhirnya mereka juga agak lemah di abad 18. Orang Inggris datang menemukan mengambil di Pulau Nera, mereka mengambil 300 anakan pala, lalu spread the word. Dia bawa menanam di tempat-tempat di dunia yang punya letak geografis dan unsur tanah seperti Pulau Banda. 300. Di pulau di Indonesia ada di daerah Siau, di Manado, lalu di Leka Penang, lalu ada informasi juga mereka bawa ke daerah timur. Sampai Madagaskar, dan yang ketemu dengar adalah ada pala Granada, di mana di Granada ini adalah satu pulau Karibian di daerah Amerika, di mana sekarang terkenal dengan pala. Jadi pala itu sebenarnya hasil dari Pulau Banda sendiri. Ya pala sebagai endemik, tumbuhan endemik Pulau Banda. Sampai-sampai ada satu pelaut Portugis yang namanya Tom Pires, dia mengatakan bahwa Tuhan menciptakan pala untuk Banda, Maluku untuk Cengke, Kayugaharu untuk Timur. Selesai. Jadi pala, keywordnya pala untuk Banda, Cengke untuk Maluku, sedangkan Kayugaharu untuk Timur. Iya, dalam bukunya dia bilang begini, the word, the God creator, the word, nutmeg for Banda, clove for Maluku, sandal for Timor Leste. Oke, sangat luar biasa. Terima kasih banyak, Mas Saudara. Selamat menikmati Sulu Bintang, dan mungkin sisa waktu berapa jam bisa menikmati Pulau Banda dengan mengunjungi tempat-tempat sejarah. Iya. Terima kasih. Ya guys, itulah kami berdiskusi sebentar dengan pemilik Sulu Bintang Estate, yang mana mudah-mudahan teman yang nonton video ini harus datang ke sini, karena yang saya tampilkan ini hanya sebagian kecil, sangat luar biasa dan sangat luar biasa. Tidak ada kata lain yang saya sampaikan, sangat luar biasa. Ikuti terus ya. Ini salah satu kamar, namanya Kamar Ratu. Jadi Kamar Ratu ini salah satu kamar terbaik di Sulu Bintang Estate. Ayo kita lihat, dalamnya pasti keren. Masuk yuk. WC-nya kita lihat ya. Wow, WC-nya ada kulkas kecil, terus kemudian shower, keren sekali. WC-nya besar, WC-nya ini didesain kayak Eropa loh, keren sekali. Di sini kamar ini kamar terbaik di Hotel Sulu Bintang Estate, yang mana view-nya ini langsung menghadap ke Gunung Banda.
beberapa tipe ya. Di sini jumlah kamar semuanya berapa? Jadi Silu Bintang punya 12 kamar, bangunan induk rumah besar adalah 10 kamar. Ini kita baru bikin tambah ada sekitar 4 kamar, tapi originnya 2 kamar. Cuma yang tersedia untuk bisa dijual itu 12 kamar. Satu kamar di lantai 1, lantai 2 kategori kamar suite dengan harga 850. Lalu 4 kamar di lantai 1 itu kamar deluxe dengan harga 550, dan ada 7 kamar ya. 7 kamar di lantai 1 kategori kamar standar dengan 450. Jadi itu include Iya, breakfast. harga kamar termasuk makan saja. pagi untuk 2 orang. Kalau ada penambahan ekstra orang dalam satu kamar, extra bed dikena biaya 100.000. Ya guys, jadi kurang lebih ada di totalnya 12 kamar. 12 kamar Ada ya. satu suite, terus kemudian deluxe, dan sisanya yang standar. Standar ya. Guys bisa datang ke sini, yang saya lihat memang kapasitasnya sangat bagus sekali, sangat memadai dan representatif, dekat dari semuanya. Di sini dekat dari Benteng Belgika, Ketiga, Dari pelabuhan juga dekat ya? Belgica. Terus dari pelabuhan dekat. Pokoknya 2 atau 3 hari bisa keliling sini. Kalau 1 hari sebetulnya kalau naik KM Bahtera Nusantara, Tidak memuaskan, harus menginap. iya, Iya. ya bisa juga pakai kapal jauh Nusantara. Jadi kapal Bahtera ini sebenarnya keturang ini sebagai kapal wisata Wisata, ya. yang dibuat oleh Provinsi. Provinsi Maluku untuk mengstimulir pariwisata Pulau Banda dan Pulau K. Jadi orang bisa datang ke Banda dari Ambon hari Kamis malam, ya kayak ibu datang pagi hari Jumat don tiba check-in langsung aktivitas. Katanya juga ada punya paket tour. Jadi 2 hari setengah tinggal di Banda. Kapal balik di hari Minggu jam 6 sore. Berangkat pagi hari di Ambon, Senin pagi jam 5 sudah sampai di Ambon, sudah bisa langsung ke yang PNS bisa langsung di kantor. Oh iya. Jadi kegiatan-kegiatan apa saja biasanya kegiatan yang disuguhkan untuk potensi wisata yang ada di Pulau Banda selama dong bikin aktivitas adalah wisata sejarah, wisata laut, wisata kebun pala. Seperti itu. Iya, betul. Jadi guys, bisa dapat 2 hari setengah dari Ambon karena ferry Bukit Sejahtera dari Ambon itu hari Kamis malam jam 9 sampai jam 10, terus kemudian sampai ke sini jam 8 pagi. Itu tuh sampai dengan kapal ferinya ke Tual dulu, terus kemudian balik lagi bisa dapat 2 hari setengah. Jadi guys, kalau misalnya kalau saya nih kita perjalanan saya sekarang ini hanya 6 jam, tapi rasanya belum puas, saya akan balik lagi ke sini karena belum puas. Iya. Masih banyak tempat-tempat, belum lagi di pulau-pulau ya. Iya, belum puas karena belum makan kuliner Pulau Banda sendiri. Pas lagi puasa. Iya, kita punya customer kalau pelanggan atau tamu-tamu yang datang di Banda itu biasa repeat. Kita dapat 40% daripada itu tiap tahun. Jadi dia datang lagi. Karena pertama keramah-tamahan orang Banda sendiri, yang kedua identikan Pulau Banda, dan yang ketiga adalah masakan orang Banda sangat enak. Luar biasa. Jadi terkenal selain panorama alam, terus kemudian wisata sejarah, kulinernya maknyus. Jadi coba, ya sudah mantap. Di sini di tempat pemulasarannya toko-toko Banda dulu, orang-orang kayak Banda dulu yang dibunuh oleh Jan Pieterszoon Koen.